にかける俺の全てなんだ。うまい足だ。逆サイフリー。Halo semua fans Wibu garis keras. Balik lagi nih dengan Mimin di 2D anime. Kali ini Mimin akan ngebahas satu anime berjudul Aoashi, yang mana ini anime menceritakan seorang remaja yang bisa dibilang berbakat nih dalam olahraga sepak bola. Dia memiliki cita-cita untuk menjadi pemain sepak bola yang melegenda men. Udah deh, sebelum Mimin lanjutin, intro dulu. Jackie Bros. Hidup tanpa loli, bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para Om Pedo. Aduhai, begitulah kata para Om Pedo. Oh Om suram tanpa loli. Mereka bertemu dengan Nakano, rekan seperjuangan mereka dari seleksi Esperion. Ternyata sekarang Nakano bermain untuk Tokyo Musashino FC, yang berarti akan menjadi lawan Ashito di pertandingan selanjutnya. Dan Nakano di sana nggak sendirian, dia dibarengin sama Kaneda guys. Kaneda yang sekarang menjadi lebih ketus dan kasar terhadap Ashito. Dia menyalahkan Ashito, Otomo, dan Tachibana atas kelemahannya sendiri yang bikin dia nggak lolos seleksi pada waktu itu. Selama 1 tahun setelah Kaneda gagal seleksi Esperion Youth, dia ternyata nggak nyerah gitu aja. Dia terus melatih dirinya sendiri menjadi yang lebih baik hingga mencetak 7 gol bermain sebagai penyerang di Liga Metropolis. Kaneda pun sangat menantikan pertandingan melawan Ashito. Esok harinya ada pertandingan Esperion B melawan Tama Sports, yang mana di sini ada Youth Shizune yang telah pulih dari cedera, tapi naluri permainannya belum kembali seperti semula sehingga dia akan ikut serta di tim B. Sebelum pertandingan dimulai, Ashito sedang berlari untuk menghilangkan rasa gugupnya dan menjernihkan pikirannya. Karena hal itu, justru malah dapat menguras stamina bahkan sebelum bermain. Andri mencoba menghentikannya. Ketika Andri menyebut Hana akan menonton, dia langsung berhenti dan kembali ke lapangan. Andri langsung memasang muka-muka agak cemburu juga nih. Saat di lapangan, Ashito ingin menunjukkan perkembangan skillnya sebagai back. Saat disemangatin oleh Hana, dia bisa memicu mata elangnya lagi yang bisa memperluas jarak pandangnya di lapangan. Dan memberi arahan pada Otomo untuk mengcover lawan sehingga membuka celah untuk dirinya untuk bersiap-siap mengintersep umpan lawan. Namun di percobaan kedua, Ashito gagal mengintersep bola karena terlalu ke depan dan meninggalkan area pertahanannya. Kurangnya koordinasi dengan rekan untuk mengatur pertahanan juga berpengaruh nih dalam kegagalannya ini. Ashito akhirnya mengerti nih dengan kekurangannya dan bisa bermain lebih baik lagi. Yoshitsune pun yang merupakan senior Ashito yang sekarang bermain bersamanya juga mengakui perkembangannya. Semangat dan optimisme yang dimiliki oleh Ashito juga menular ke Yoshitsune. Pemain asli tim A yang mengisi peran sebagai penyerang itu dapat dengan mudah membingungkan lawan sekaligus mengacak formasi mereka. Dengan kerjasama yang anggun dengan Togashi, Yoshitsune juga mampu mencetak gol yang mengungguli Esperion 1-0. Melihat performa Yoshitsune yang keren itu membuat Ashito memiliki keinginan untuk menjadi seperti dirinya. Namun, Yoshitsune menyarankan Ashito untuk tetap menjadi dirinya sendiri saja. Saat Yoshitsune melihat Ashito, Ashito mengingatkan dirinya kepada Kuribayashi. Bahkan dia pun cukup iri nih dengan kemampuannya Ashito yang dianggap sudah di atasnya. Babak kedua pun dimulai. Yoshitsune tentu langsung ditandai oleh lawan. Mengandalkan Yoshitsune juga tidak akan membantu dalam jangka panjang. Tim Ashito jadi lebih sulit untuk mengoper bola ke Yoshitsune.
暇なら電を Sayangnya ada miskom nih antara Togashi dan juga Takeshima, sehingga sayap kanan berhasil ditembus lawan serta Ashito juga salah memperhitungkan dan akhirnya tim lawan berhasil mengimbangi tim Esperion. Ashito mempertanyakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Togashi dan Takeshima, padahal tim Esperion ini harus menang hari itu juga. ここで交代か。葵、 Tim lawan pun mencoba untuk memberikan pressure untuk tim Esperion sekaligus merebut bola. Namun pelatih Nozomi telah mengubah strategi. Ashito disuruh untuk maju agak ke depan bersama Togashi. Namun Ashito tetap tidak boleh lupa tentang bertahan karena dia masih fullback, sehingga tetap harus memperhatikan situasi. Otomo mengajaknya untuk maju bersama dirinya dengan menjaga jarak namun tetap dekat. 義経さん、この感じ。 Mereka maju bersama Yoshitsune dan membentuk pola segitiga yang sama seperti saat pertandingan di SMA Seikyo. Saat ini dia memposisikan dirinya sebagai Asari. Ashito juga sudah mulai bisa nih untuk memberi perintah sampai mereka bisa mencetak gol. Saat Otomo memberi umpan manja, dia mendapatkan posisi yang terbuka nih untuk menembak bola ke gawang lawan, namun ternyata ditepis oleh sang kiper. Ketika lawan membuang bola, bolanya mendarat di Ashito. Dan seketika, dia melakukan hal yang sama seperti Kuribayashi, yaitu dia memikirkan 4 pilihan dan memilih salah satu yang paling terbaik. 選ぶ。 Dia mengumpan bolanya ke Togashi dan sundulan Togashi lah yang telah mencetak gol. Togashi pun mengacungkan jempol untuk Ashito yang telah memberikan assist. Pertandingan pun akhirnya dimenangkan oleh Esperion. 映画できたのは富樫へのアシストも。 Fukuda yang melihat Ashito sudah bisa memberikan arahan sekaligus memberi assist ini bangga terhadap dirinya. Dibandingkan dengan yang dulu, dia hanya memikirkan dirinya sendiri untuk mencetak gol. Pertandingan berikutnya yaitu melawan Tokyo Musashino. Fukuda menyuruh Ashito untuk memaksimalkan performanya dan kalau dia bisa meraih kemenangan, siapa tahu Fukuda bisa mempertimbangkan untuk mempromosikannya ke tim A. Kemudian Tachibana mendatangi Nozomi untuk tidak memainkan dirinya di pertandingan melawan Tokyo Musashino karena dia kehilangan kepercayaan dirinya. Di sini ada Ashito dan Otomo mengajak Tachibana untuk menonton pertandingan tim Musashino. この目で確かめておくんだ。私のに行かなきゃならないんだ。まあ。 Di sana mereka bertemu manajernya bernama Satake. Ketika bertemu Satake, Tachibana malah merasa tertekan dengan apa yang ia katakan karena Satake baru saja bilang tentang hal-hal yang menyangkut masa lalunya. Sedangkan Ashito justru malah termotivasi oleh sosok manajer seperti itu. Mereka melihat permainan tim Musashino lantas menjadi minder karena perbandingan skill mereka yang dengan tim Musashino ini bisa dibilang jauh banget cuy. Apalagi mereka memiliki permainan yang khas, yaitu super high press yang bertujuan untuk memenangkan penguasaan bola dengan lebih dari satu orang yang mengincarnya. 迷いがねえ。返して動いてる。 Mereka juga menghadapi kelemahan secara langsung dan memahaminya secara individu. Kaneda yang sedang bermain juga memperlihatkan skillnya nih, yang bisa bertahan saat maju menggiring bola ke area gawang tanpa harus direbut lawan. 今の俺たちにはない。 Hal ini membuat Tachibana semakin tertekan. Pertandingannya pun dimenangkan oleh Musashino dengan skor 3-0. Saat mereka pulang, Tachibana bertemu dengan mbaknya bernama Miyako. Dia bermain untuk Tokyo Musashino Putri. Miyako memarahi Tachibana karena jarang mengabari orang tuanya. Kaneda juga memberitahu bahwa Kaneda adalah seorang penghambat dalam tim yang selalu bikin perkara. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba Kaneda datang bersama rekan-rekannya. Ashito dan juga rekan yang lainnya ini malah bersembunyi. Dia bersikap kasar dan selalu menyalahkan rekan-rekannya. Dia juga masih mengejek Tachibana yang dianggap lolos dari seleksi palsu Esperion. Karena tidak tahan dengan sikapnya yang sok ini, akhirnya Ashito pun keluar dari persembunyiannya. Dia berkata bahwa Kaneda tidak lolos seleksi ya karena dianya yang cupu. Ketika Kaneda nantang gelut, dia langsung dilerai oleh Muto.
kapten tim Musashino. Kaneda juga masih membanding-bandingkan dirinya dengan Ashito karena dia merasa lebih unggul, mentang-mentang sudah mencetak gol yang sangat banyak. Untuk membalas Kaneda, Ashito pun perlu meningkatkan skillnya nih karena dirinya yang sekarang masih belum bisa menyainginya. Hana langsung menjenggal kepala Ashito karena ditanya malah nggak jawab. Dia bilang dia sedang membuatkan menu makanan untuk Uribayashi yang sama seperti Ashito. Dia ingin memberitahu Ashito nih terlebih dahulu, tapi Ashito ini malah bingung kenapa harus bilang ke dirinya dulu. Wah, alhasil si Hana ini ngambek deh. Tachibana juga bilang kepada mbaknya soal dirinya yang tidak mau dimainkan pelatih di pertandingan berikutnya. Sementara Otomo diberitahu bahwa Yoshitsune sekarang sudah kembali ke tim A, dan Kuroda dan Asari juga turun dari tim A untuk mengisi kekosongan. Takeshima juga habis berantem nih sama Togashi karena permasalahan koordinasi antara mereka berdua. Nah, ada lagi nih mbak-mbak reporter yang nyetir mobil memberitahu Tachibana bahwa tim Musashino dulunya ternyata mengandalkan Tachibana dan sebenarnya turut senang meski dia pindah ke Esperion. Mereka juga tidak sabar untuk bertanding dengan Tachibana. Sebenarnya, Tachibana juga ingin bertanding nih sama Ashito dan juga Otomo. Kemudian, pelatih Nozomi mengumumkan line-up pemain yang akan berlaga dalam pertandingan melawan Musashino. Pelatih Nozomi memilih untuk mempertahankan formasi sebelumnya, yang mana Tachibana juga akan ikut serta dalam pertandingan ini. Togashi memberikan klarifikasi tentang perkelahiannya dengan Takeshima. Togashi tidak memberitahu secara detail nih dan menyalahkan para pemain promosi. Kemudian Ashito dan kawan-kawan sedang gosipin masa lalu dari Togashi. 3,5 tahun yang lalu, Togashi dan 2 pemain lainnya ternyata terpilih nih untuk bergabung dalam masa uji coba perekrutan pemain junior Esperion. Dia optimis bisa menjadi pemain profesional. Sejak kecil, dia memang sudah berbakat dan bahkan sudah diakui oleh Fukuda. Suasana tim Esperion yang akan menghadapi Musashino sedang tidak baik, mengingat lawan kali ini tidak bisa disepelekan gitu aja. Apalagi ditambah masih ada konflik juga ya antara Takeshima dan juga Togashi. Ashito pun mencoba meredakan suasana, namun dia masih terlalu sibuk nih mengamalkan taktik tim super ketat dari pelatih Nozomi. Ashito ngajak buat piknik, tapi di saat yang sama Tachibana malah ngajak untuk tetap berlatih. Langsung jadi awkward nih suasananya. Anyway, di sini Asari dan Kuroda malah nggak setuju karena terlalu memaksakan diri. Dia seperti ini karena takut. Ditambah lagi dia juga kurang tidur nih karena dia harus ikut dalam pertandingan ini. Dia takut performanya kelihatan buruk nih oleh tim Musashino. Namun dia nggak gentar gitu aja dan tetap memiliki keinginan yang kuat untuk mengalahkan Musashino. Dia juga dimotivasi oleh Takeshima dan teman-temannya karena dia sebenarnya kuat. Well, pertandingan melawan tim Musashino pun akan segera dimulai. Pelatih Nozomi ini bertemu dengan pelatih Satake. Saat pemanasan, tim Esperion tampak sangat gugup, kecuali Ashito. Dia seperti mempunyai dendam terhadap Kaneda. Takeshima minta waktu sebentar untuk pergi bersama teman perempuannya selama 10 menit. Ternyata dia mau cukur. Dia mencukur karena sudah tradisi bagi pemilik rambut merah untuk menyukur rambutnya untuk memberi semangat. Selain sebagai penyemangat, Takeshima juga melakukan ini supaya bisa mencairkan suasana serta teman-temannya yang lebih semangat juga. Tachibana juga ikut memotivasi rekan-rekannya. Babak pertama, laga antara Esperion melawan Musashino pun dimulai. Tim lawan langsung melakukan senjata andalannya, yaitu high press untuk mengacaukan rute bola pemain Esperion. Untuk mengantisipasi pressing ketat Musashino, Ashito melancarkan umpan lambung yang mulus dan mendarat di kaki Tachibana. Sayangnya tembakan Tachibana berhasil ditepis nih oleh lawan. Namun Ashito mengagumi skill Tachibana dan memberikan jempol ala-ala nice try. Teknik umpan panjang yang dilancarkan oleh Ashito tampaknya berhasil mengcounter high press dari tim Musashino.
Namun Kaneda menganggap teknik ini sebagai teknik murahan. Ashito yang sudah bisa memahami konsep kontak mata lantas mempraktekannya nih di pertandingan yang satu ini. Dia mengoper penggunaan taktik umpan lambung ke Kuroda. Operan bolanya tepat sasaran, namun langsung direnggut oleh lawan. Saat musuh mencapai area pertahanan, Togashi dengan cepat merenggut bola. Selain tendangannya kuat, kontrolnya juga mulus banget nih. Muto sebagai kapten Musashino memberikan isyarat untuk bermain dengan tenang. Dengan satu umpan sentuhan, mereka bisa memberikan bola untuk Kaneda. Saat dia menyerang, untungnya langsung di-tackle nih oleh Ashito. Kalau enggak, bisa aja kebobolan. Namun karena tackle keras Ashito membuatnya mendapatkan kartu kuning di 15 menit pertama. Saat tendangan bebas, untungnya tim lawan meleset. Tim musuh menyadari bahwa Esperion akan mengandalkan umpan panjang untuk memberi serangan balik untuk mereka. Kuroda juga mengatakan bahwa teknik umpan panjang gak bisa lagi efektif nih. Ternyata Musashino sudah mengantisipasi teknik umpan panjang dengan menunggu lebih jauh ke belakang. Kapten mereka lah, Muto, yang telah mengubah taktiknya. Kuroda juga sangat waspada terhadap Muto, karena dia adalah playmaker yang sangat berbahaya. Mereka lantas bermain umpan pendek dengan tujuan memberi ketenangan terhadap tim. Bisa dikatakan tim Musashino ini adalah tim yang cepat tanggap dalam mengcounter strategi Esperion. Tim Esperion ini menjadi ragu-ragu dan gelisah nih. Kuroda juga akan melakukan umpan pendek namun tendangannya kurang kuat hingga langsung direbut oleh Kaneda. Saat Kaneda menembakkan bola ke gawang berhasil ditepis ternyata. Dan saat kesempatan kedua, dia langsung berlari ke area gawang, namun ternyata berhasil dicegah oleh Togashi. Tim Esperion lantas tidak bisa membiarkannya tanpa penjagaan. Tim Musashino sungguh memiliki segala yang tidak dimiliki oleh Esperion. Ashito berencana untuk menahan Kaneda, namun ternyata ada Kuroda yang gak setuju nih. Dia ingin dirinya saja yang menahan dengan penjagaan man-to-man marking, karena dia ingin menebus kesalahannya. Dan saat Kaneda mendapatkan bola, dia langsung dihadang oleh Kuroda yang sudah memarking dirinya. Dengan taktik yang brilian, dia berhasil merebut bola dari Kaneda. Tim Esperion pun memang unggul dalam penguasaan bola. Namun Kaneda nggak gampang gitu aja menyerah cuy. Dia langsung mepet Kuroda dan berhasil merebut bola tepat sebelum bola keluar dari garis lapangan. Bahkan, ketika sudut yang menjadi sempit karena dihadang oleh Takeshima, dia tetap menendang bola tepat di pojok kanan gawang. Sempat ditepis lagi, namun Muto ternyata memanfaatkan rebound ini untuk mencetak gol secara mulus. Akhirnya pun Musashino unggul 1-0 di atas Esperion. Well, di sini sempat ada konflik ya mengenai perubahan strategi yang akan diterapkan oleh Esperion. Tachibana, Togashi dan juga Ashito tetap akan mempertahankan strategi yang sama. Pelatihnya Nozomi memberi isyarat kepada Ashito, Asari dan juga Kuroda untuk sedikit naik ke depan. Esperion meninggalkan dua bek tengah di belakang serta mendorong fullback dan gelandang bertahan ke lini tengah. Pelatih Nozomi tetap menginginkan permainan umpan panjang. Dia ingin memberi mereka lebih banyak pilihan untuk menendang dan menerima bola panjang. Saat Ashito melihat ruang di area gawang, dia memberikan kesempatan untuk timnya supaya mencetak gol. Namun ternyata berhasil ditepis gitu aja men. Di sisi lain, Tachibana sangat ingin mencetak gol nih demi pembuktian dirinya kepada pelatih Nozomi. Saat Ashito menggiring bola, dia mendapatkan isyarat dari Tachibana. Namun dia belum bisa mencernanya nih dan akhirnya direnggut oleh Musashino. Interaksi tim lawan terlalu sempurna. Saat bola dikuasai oleh Muto, Tachibana langsung memberikan tackle serta merenggut bolanya kembali dan masuk ke pertahanan lawan. Tachibana yang terobsesi dengan kemenangan mampu melewati hadangan dua pemain lawan. Melihat Ohtomo yang ada di sisi lapangan, dia berniat memberikan umpan jauh ke Ohtomo. Karena mendapat gangguan dari tim lawan, Ashito bisa memprediksi arah bola dan dia memberikan umpan silang tepat sebelum bola keluar garis lapangan.
Bola sempat ditinju oleh kiper, namun ternyata Tachibana langsung memanfaatkan bola liar itu dan bisa mencetak gol yang akhirnya bisa menyamakan kedudukan atas tim Musashino menjadi 1-1. Kaneda pun akhirnya merasa kesal nih terhadap timnya karena Tachibana berhasil memenuhi tujuannya. Permainan berlanjut. Sedari awal tim Musashino sebenarnya takut terhadap Tachibana. Bahkan saat dia mendapatkan 3 hadangan dari pemain lawan, dia masih bisa memberikan bola truk pass untuk Ashito. Ashito memanfaatkan kesempatan ini untuk menembak tendangan keras membobol gawang lawan. Namun ternyata Ashito sudah berada di posisi offside sebelumnya, sehingga dianulir oleh wasit. Ashito auto emosi nih, tapi Tachibana tetap memberikan nice try. Anyway, Ashito pun mulai memperlihatkan keseriusannya juga nih. Dia mampu memberi arahan pada rekannya untuk melihat ruang kosong di lapangan. Pelatih Satake juga mengakui kemampuan Ashito yang bisa menjadi pondasi untuk kebangkitan Esperion. Setelah itu, pelatih Satake pun ingin menerapkan strategi pressing ketat agresif ini merespon pola serangan dari Esperion. Semua pemain kecuali kiper didorong ke depan sehingga menciptakan garis pertahanan yang sangat tinggi. Karena hal ini, Ashito melihat ruang kosong besar banget nih di belakang lawan. Esperion mengincar ruangan tersebut dengan umpan panjang. Namun hal ini justru menjebak mereka dan akan membuat mereka offside. Tantangan inilah yang memicu mata elang milik Ashito yang bisa membaca situasi sekaligus memprediksi keadaan. Dia memilih untuk terus menyerang. Saat dia maju ke depan, sayangnya bola harus direnggut oleh Muto. Dan ketika Muto memberikan blokade kepada Kaneda, dia berhasil meloloskan diri dari penjagaan Togashi dan juga Takeshima. Dia berhasil mencetak gol yang akhirnya mengungguli Esperion nih dengan skor 1-2. Ashito dan kawan-kawan harus menghentikan momentum lawan. Kemudian saat Kaneda mencoba kesempatan kedua untuk membobol gawang Esperion, bola berhasil di clearance dengan baik oleh Kuroda. Namun dengan bayaran, palanya malah kejedot tiang nih sampai berdarah. Well, babak pertama pun berakhir. Di ruang ganti para pemain, Esperion pun meratapi kegagalan mereka di babak pertama. Kuroda nggak sampai mengalami luka fatal, namun dia tetap harus mendapatkan perawatan intensif. Tiba-tiba, Kuroda datang dan masih tetap ingin bermain di babak kedua dengan posisi lebih dekat dari garis pertahanan. Sempat ada konflik antara Kuroda dan Togashi karena hal ini. Kuroda ngotot tetap ikut pertandingan demi menjaga harga dirinya. Babak kedua pun dimulai. Sebelum dimulai, Ashito mendapatkan ujangan dari Fukuda tentang menjadi fullback. Saat di lapangan, Kaneda merasakan hal yang beda nih dari tim Esperion yang tampak lebih mengerikan. Togashi menyuruh Takeshima untuk memberi pressing dan dia akan di belakang dan melindungi serta bergerak mengikuti irama Takeshima. Mereka juga harus menghentikan Kaneda supaya bisa memenangkan pertandingan ini. Karena pemikiran mereka berdua sudah bersatu membuat Togashi bisa lebih fokus untuk menghentikan Kaneda. Tiba-tiba, salah satu pemain mengalami cedera. Ketika bola fair play diberikan oleh tim Esperion, Kaneda berbuat curang dengan merebut dan menggiring bola ke area pertahanan Esperion.
Namun Ashito berhasil mencegahnya dan membuang bola. Langsung wasit memberi kartu kuning karena perbuatannya. Ashito pun memantapkan niatnya untuk memberi serangan balik. Ashito harus mendukung Togashi, Kaneshima, dan juga Kuroda yang sekarang ada di unit pertahanan. Ashito dan Asari mendapat arahan dari pelatih Nozomi untuk maju ke depan membantu serangan. Insting mata elang Ashito pun kembali aktif dan dia memikirkan celah yang ada sambil melepaskan diri dari penjagaan Muto. Dengan kombinasi antar tim dan diagonal run yang bisa mengecoh lawan, Otomo pun menggiring bola sambil membebaskan diri dari hambatan lawan dan dia berhasil mencetak gol yang bisa menyamai kedudukan dengan Musashino, yaitu 2-2. Di sini Ashito semakin termotivasi nih untuk mengungguli lawan. Dia semakin bisa mengontrol pergerakan tim dengan arahannya dan bahkan seniornya mau menuruti arahannya. Dengan taktik diagonal run, mereka mampu menaklukkan pertahanan lawan dan Ashito menuju sisi kiri pertahanan tim lawan. Saat tim lawan mencoba menghentikannya, dia langsung memberikan umpan crossing untuk Otomo. Walau sempat gagal, namun Ashito dengan cepat memanfaatkan bola rebound ini untuk mencetak gol. Dan akhirnya mereka mengungguli lawan dengan skor 3-2. Hana yang memperhatikan Ashito seolah-olah dia sedang memperhatikan kakaknya. Setelah gol tersebut, tim lawan malah memberi high pressure terhadap Ashito nih, yang justru membuat ruang kosong di area pertahanan lawan. Tachibana yang melihat celah ini langsung memanfaatkannya dan dia berhasil mencetak gol. Kaneda menyadari tekad Ashito yang begitu besar untuk mencapai kemenangan dan tidak sebanding dengan dirinya. Seolah-olah terdapat jurang yang sangat besar nih yang memisahkan mereka berdua. Muto sebagai kapten pun beserta Kaneda mencoba memberikan serangan balasan namun tidak membuahkan hasil. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Esperion B dengan skor 4-2. Ashito dan kawan-kawan pun dipromosikan oleh Fukuda untuk memasuki tim A. Walaupun Esperion berhasil mengalahkan Musashino yang berada di puncak klasemen, mereka masih tertinggal jauh nih di bawah. Dengan dipromosikannya Ashito, memasuki tim A tentu tantangan yang lebih besar nih yang akan menghampiri dirinya. Dan apabila gagal, dia bisa aja balik lagi ke tim B. Dia memberitahu Hana bahwa dia masuk ke tim A dan Hana pun senang mendengarnya serta memeluk dirinya di bawah rintikan hujan. Ashito pun juga berkata pada Hana bahwa dukungannya selama ini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan sepak bolanya. Dia langsung teringat masa lalu saat Fukuda mengalami cedera parah. Namun Hana kecil hanya bisa pasrah tanpa bisa memberi dukungan apapun kepada Fukuda. Hana pun langsung mencium kening Ashito dan itulah ending yang sangat happy dari anime bola super keren ini guys. Wah, nggak kerasa nih, udah ending gitu aja. Anyway, thank you buat kamu yang udah dengerin dari awal sampai akhir nih.
Dan jangan lupa juga ya, biar Mimin makin semangat bikin video alur cerita anime yang lainnya, kamu bisa support dengan nge-like, comment, dan juga subscribe video yang satu ini. So kalau gitu, Mimin pamit. Thank you and bye-bye.